Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hifani Cika Aulia dengan NIM 30223110013. Mata kuliah kali ini adalah MSTM Global dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabarasa MM. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Kalau kita melihat kondisi saat ini, perusahaan tidak lagi hanya beroperasi dalam satu negara saja, tetapi sudah berkembang menjadi perusahaan multinasional. Hal ini berarti perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusia dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat proses rekrutmen menjadi jauh lebih kompleks. Perusahaan tidak hanya mencari karyawan yang memiliki kemampuan teknis saja, tetapi juga yang mampu beradaptasi dengan lingkungan internasional. Rekrutmen internasional menjadi sangat penting karena adanya pasar global yang dinamis. Perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Persaingan ini menuntut perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan mampu bersaing secara global. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan talenta yang beragam. Keberagaman ini mencakup perbedaan budaya, pengalaman, cara berpikir, hingga keahlian. Dengan adanya keberagaman tersebut, perusahaan dapat menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif dan mampu mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Rekrutmen internasional juga berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, terutama di tingkat global, akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi ilmiah, rekrutmen internasional didukung oleh berbagai penelitian. Pendekatan berbasis literatur menunjukkan bahwa metode rekrutmen dan seleksi yang efektif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan multinasional. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi terbaik untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, pendekatan ilmiah juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih objektif, sehingga tidak hanya berdasarkan intuisi atau pemikiran semata. Selanjutnya, kita masuk ke peran teknologi dalam rekrutmen internasional. Di era digital seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam proses rekrutmen. Dengan adanya portal rekrutmen online, perusahaan dapat menjangkau kandidat dari berbagai negara tanpa batas geografis. Hal ini membuat proses pencairan kandidat menjadi lebih cepat dan lebih luas. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan outsourcing atau job fair internasional untuk memperluas jaringan kandidat. Melalui kerjasama dengan agen rekrutmen atau mengikuti bursa kerja internasional, perusahaan dapat menentukan kandidat yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Aplikasi rekrutmen berbasis mobile juga semakin berkembang. Dengan adanya aplikasi ini, proses rekrutmen menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Teknologi membuat proses rekrutmen menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan mampu menjangkau lebih banyak kandidat. Selanjutnya, kita membahas tentang ekspatriat. Jadi, ekspatriat sendiri adalah karyawan yang bekerja di negara luar. Asalnya, dalam rekrutmen internasional, ekspatriat memiliki peran yang sangat penting. Mereka memiliki pengalaman lintas budaya sehingga mampu membantu perusahaan dalam menilai kandidat dengan lebih baik. Selain itu, mereka juga dapat menjadi penghubung antara budaya yang berbeda dalam organisasi. Ekspatriat juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif karena mereka memahami bagaimana cara bekerja dalam tim yang beragam. Selanjutnya, kita masuk ke proses rekrutmen yang efektif. Rekrutmen sendiri adalah proses untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahapan pertamanya adalah perencanaan sumber daya manusia. Pada tahap ini, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, baik untuk saat ini maupun untuk saat masa depan.
Tahapan kedua adalah desain pekerjaan. Perusahaan harus membuat deskripsi pekerjaan yang jelas agar kandidat memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Tahapan ketiga adalah menciptakan kesadaran. Perusahaan harus menyebarkan informasi lowongan kerja melalui berbagai media agar dapat menjangkau kandidat terbaik. Jika ketiga tahapan ini dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke proses seleksi. Seleksi sendiri adalah proses untuk memilih dan memilah kandidat terbaik dari sekian banyak pelamar. Proses ini biasanya dimulai dari screening atau penyaringan awal, yaitu melihat CV dan dokumen kandidat. Setelah itu dilakukan tes tertulis atau psikotes untuk mengukur kemampuan kandidat. Kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara untuk menilai kompetensi dan kesesuaian budaya. Dan tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan, yaitu menentukan apakah kandidat ini diterima atau tidak. Dalam konteks internasional, proses seleksi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan sistem kerja. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa kandidat mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Jika kita bahas lebih dalam, keberhasilan seleksi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi dan komunikasi. Banyak kasus di mana karyawan yang memiliki kemampuan tinggi gagal dalam pekerjaan karena tidak mampu beradaptasi dengan budaya kerja di negara tujuan. Oleh karena itu, dalam seleksi internasional, aspek soft skill menjadi sangat penting. Kemampuan seperti komunikasi, fleksibilitas, dan kecerdasan emosional menjadi faktor penentu keberhasilan karyawan di lingkungan global. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor keluarga, terutama untuk karyawan ekspatriat. Karena jika keluarga tidak dapat beradaptasi, hal ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan juga harus memiliki standar seleksi yang jelas agar proses penilaian tidak bias. Bias sendiri dapat terjadi karena perbedaan budaya atau persepsi, sehingga diperlukan metode yang lebih objektif seperti wawancara berbasis kompetensi. Kemudian, kita juga perlu memahami bahwa setiap negara memiliki karakteristik tenaga kerja yang berbeda-beda. Ada negara yang lebih menekankan pada struktur dan hierarki, sementara ada juga yang lebih fleksibel. Perbedaan ini harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, kita masuk ke strategi rekrutmen internasional. Perusahaan harus memiliki strategi yang jelas agar proses rekrutmen berjalan efektif. Salah satu strategi yang penting adalah standarisasi global, yaitu memiliki sistem yang sama di semua negara. Namun, perusahaan juga harus melakukan adaptasi lokal agar sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Keseimbangan antara standar global dan adaptasi lokal menjadi kunci utama keberhasilan rekrutmen internasional. Selain itu, perusahaan juga harus membangun employer branding yang kuat. Employer branding adalah citra perusahaan di mata calon karyawan. Perusahaan dengan reputasi yang baik akan lebih mudah menarik kandidat berkualitas dari berbagai negara. Selanjutnya, perusahaan juga dapat memanfaatkan jaringan global seperti komunitas, profesional, dan platform digital untuk menentukan kandidat terbaik. Jika kita lihat dari dampaknya, rekrutmen internasional yang efektif dapat meningkatkan inovasi dalam perusahaan. Hal ini karena adanya keberagaman dalam tim yang menghasilkan ide-ide baru. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah memahami pasar global. Namun, jika tidak dilakukan dengan baik, rekrutmen internasional dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik budaya dan komunikasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan proses ini dengan serius. Selanjutnya, kita bahas tantangan dan rekrutmen internasional. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, setiap negara memiliki regulasi ketenagakerjaan yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri.
Biaya juga menjadi tantangan, terutama dalam penempatan ekspatriat. Perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk relokasi dan penyesuaian. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menggunakan berbagai solusi. Salah satunya assessment center, yaitu metode seleksi yang menggunakan simulasi kerja. Metode ini membantu perusahaan dalam menilai kemampuan kandidat secara lebih nyata. Selain itu, wawancara berbasis kompetensi juga sangat efektif dalam menilai pengalaman kandidat. Perusahaan juga dapat menggunakan gamification dalam proses seleksi untuk meningkatkan keterlibatan kandidat. Selanjutnya, kita bahas pentingnya keberagaman dan inklusi. Keberagaman dapat mendorong inovasi karena adanya berbagai perspektif. Lingkungan kerja yang inklusif juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selain itu, tim yang beragam lebih mampu memahami pasar global. Jika kita rangkum sejauh ini, rekrutmen dan seleksi internasional bukan hanya tentang mencari karyawan, tetapi tentang bagaimana perusahaan membangun tim yang mampu bersaing di tingkat global. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan manusia. Selain itu, perusahaan juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Ke depan, proses rekrutmen kemungkinan akan semakin berbasis teknologi, seperti penggunaan artificial intelligence dalam screening kandidat. Namun, peran manusia tetap penting dalam menilai aspek yang tidak bisa diukur secara teknis, seperti nilai dan budaya. Selain perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, ke depan kita juga akan melihat perubahan dalam cara perusahaan menilai kandidat. Tidak hanya berdasarkan CV atau pengalaman kerja, tetapi juga berdasarkan potensi dan kemampuan belajar. Hal ini penting karena dunia kerja terus berubah, sehingga perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu beradaptasi dengan cepat. Dalam konteks ini, proses rekrutmen dan seleksi internasional juga akan semakin menekankan pada kemampuan belajar, kreativitas, dan kemampuan problem solving. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa pengalaman kandidat menjadi salah satu faktor penting dalam rekrutmen modern. Perusahaan tidak hanya menilai kandidat, tetapi kandidat juga menilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pengalaman rekrutmen yang baik, mulai dari proses pendaftaran hingga tahap akhir seleksi. Jika pengalaman kandidat buruk, maka hal ini dapat merusak citra perusahaan, bahkan membuat kandidat terbaik memilih perusahaan lain. Selanjutnya, kita bahas mengenai pentingnya komunikasi dalam proses rekrutmen internasional. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan, terutama karena adanya perbedaan budaya dan bahasa. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh kandidat dari berbagai negara. Selain itu, rekruter juga harus memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, kita juga perlu membahas mengenai peran HR dalam rekrutmen internasional. HR itu tidak hanya bertugas sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai strategis partner dalam perusahaan. HR harus mampu memahami kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya ke dalam kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, HR juga harus mampu mengelola keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya, kita masuk ke aspek etika dalam rekrutmen internasional. Perusahaan harus memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil dan transparan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga kerahasiaan data kandidat. Dalam era digital, data menjadi sangat sensitif, sehingga harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, kita juga perlu melihat bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efektivitas rekrutmen internasional. Salah satunya adalah dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses rekrutmen. Perusahaan harus melihat apakah metode yang digunakan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan data analisis untuk menganalisis proses rekrutmen.
Dengan data, perusahaan dapat mengetahui sumber kandidat terbaik, waktu yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen, dan tingkat keberhasilan seleksi. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa rekrutmen internasional tidak selalu harus menggunakan ekspatriat. Perusahaan juga dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal di negara tujuan. Hal ini sering disebut dengan pendekatan localization. Dengan menggunakan tenaga kerja lokal, perusahaan dapat menghemat biaya dan lebih mudah memahami pasar lokal. Namun tetap diperlukan keseimbangan antara tenaga kerja lokal dan ekspatriat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa keberhasilan rekrutmen internasional sangat bergantung pada kepemimpinan dalam perusahaan. Pemimpin harus mampu menciptakan visi yang jelas agar mendukung keberagaman. Selain itu, pemimpin juga harus mengelola tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, harus mampu. Selanjutnya, kita bahas mengenai pentingnya pelatihan setelah rekrutmen. Rekrutmen yang baik harus diikuti dengan pelatihan yang baik juga. Perusahaan harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, terutama jika mereka berasal dari negara yang berbeda. Pelatihan ini dapat mencakup pelatihan budaya, bahasa, dan juga sistem kerja. Dengan adanya pelatihan, karyawan akan lebih cepat beradaptasi dan dapat bekerja dengan lebih efektif. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa rekrutmen dan seleksi internasional merupakan investasi jangka panjang. Perusahaan harus melihatnya sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya sebagai biaya. Dengan investasi yang tepat, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang besar. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam rekrutmen internasional. Perusahaan harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti universitas, lembaga pelatihan, dan agen rekrutmen. Dengan kolaborasi ini, perusahaan dapat memperluas jaringan dan mendapatkan kandidat yang lebih berkualitas. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa perusahaan global seperti digitalisasi dan globalisasi akan terus mempengaruhi rekrutmen. Perusahaan harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi, maka akan sulit untuk bersaing di tingkat global. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa fleksibilitas menjadi salah satu faktor penting dalam rekrutmen modern. Perusahaan harus mampu memberikan fleksibilitas dalam bekerja, seperti remote working atau hybrid working. Hal ini menjadi penting karena banyak kandidat yang mencari keseimbangan atau antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting. Budaya organisasi harus mampu mendukung keberagaman dan inklusi. Jika budaya organisasi tidak mendukung, maka karyawan akan sulit untuk beradaptasi. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa keberhasilan rekrutmen internasional tidak hanya ditentukan oleh perusahaan, tetapi juga oleh kandidat. Kandidat sendiri harus memiliki kesiapan untuk bekerja di lingkungan internasional. Mereka harus memiliki kemampuan bahasa, pemahaman budaya, dan juga kesiapan mental. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa rekrutmen internasional akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perusahaan harus terus belajar dan berinovasi agar tetap relevan. Jika kita melihat lebih jauh lagi, salah satu hal yang mulai banyak diperhatikan dalam rekrutmen internasional adalah penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Saat ini banyak perusahaan yang tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi mulai menggunakan data untuk menentukan kandidat yang paling sesuai. Misalnya, perusahaan dapat melihat data performa karyawan sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan profil kandidat yang sedang diseleksi. Dengan cara ini, proses rekrutmen menjadi lebih objektif dan terukur. Selain itu, penggunaan data juga membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan dalam rekrutan. Karena kesalahan dalam merekrut karyawan, terutama di level internasional, dapat menimbulkan kerugian cukup besar. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa pengalaman global menjadi nilai tambah bagi kandidat. Kandidat yang memiliki pengalaman bekerja di berbagai negara biasanya lebih mudah beradaptasi dan memiliki wawasan yang lebih luas. Hal ini membuat mereka menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan multinasional.
Namun, perusahaan juga harus memberikan kesepakatan atau kesempatan bagi kandidat lokal untuk berkembang agar tidak menjadi ketimpangan. Selanjutnya, kita bisa membahas mengenai pentingnya pengembangan karir dalam rekrutmen internasional. Banyak kandidat yang tertarik bekerja di perusahaan multinasional karena adanya peluang untuk bekerja berkembang secara global. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menawarkan jalur karir yang jelas. Dengan adanya pengembangan karir, karyawan akan lebih termotivasi dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, kita juga bisa memahami bahwa kesejahteraan karyawan menjadi faktor penting dalam rekrutmen internasional. Perusahaan tidak hanya menawarkan gaji, tetapi juga berbagai fasilitas seperti tempat tinggal, asuransi, dan dukungan keluarga. Hal ini sangat penting, terutama bagi karyawan yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa peran budaya organisasi semakin penting. Perusahaan harus mampu menciptakan budaya yang terbuka dan menerima perbedaan. Dengan adanya budaya yang positif, karyawan dari berbagai latar belakang dapat bekerja dengan nyaman. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa komunikasi antar tim menjadi kunci keberhasilan. Dalam tim internasional, komunikasi harus dilakukan dengan jelas dan efektif. Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman yang dapat menghambat kinerja tim. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa kepemimpinan global menjadi salah satu faktor penting. Pemimpin harus mampu memahami perbedaan budaya dan mampu mengelola tim yang beragam. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menjadi contoh dalam menghargai perbedaan. Karyawan yang baru bergabung, terutama dari luar negeri, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Perusahaan harus memberikan dukungan agar proses adaptasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa teknologi akan terus berkembang dan mempengaruhi rekrutmen. Perusahaan harus siap untuk menggunakan teknologi baru dalam proses rekrutmen dan seleksi. Namun, perusahaan juga harus tetap menjaga keseimbangan antara teknologi dan Tuhan manusia. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar tetap kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu mendapatkan talenta terbaik. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa kerjasama tim menjadi sangat penting dalam lingkungan global. Karyawan harus mampu bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang. Hal ini membutuhkan kemampuan komunikasi dan juga toleransi. Kita juga perlu memahami bahwa pembelajaran berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan. Karyawan yang ingin terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan juga harus mendukung proses pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa fleksibilitas dalam bekerja menjadi sangat penting. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan karyawan. Hal ini dapat meningkatkan keputusan atau kepuasan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa keberhasilan rekrutmen internasional tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, dan juga pelaksanaan yang konsisten. Dengan semua hal tersebut, perusahaan dapat membangun tim global yang kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan jika kita melihat secara keseluruhan, rekrutmen dan seleksi internasional merupakan proses yang sangat kompleks, tetapi juga sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di era globalisasi saat ini. Jika kita lanjutkan lagi, salah satu hal yang juga penting dalam rekrutmen internasional adalah bagaimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan kandidat. Saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya fokus pada kandidat yang dibutuhkan, tetapi juga membangun talenta pool atau kumpulan kandidat potensial untuk kebutuhan di masa depan. Dengan adanya talenta pool, perusahaan tidak perlu memulai dari nol setiap kali membuka lowongan kerja karena sudah memiliki database kandidat yang siap dipertimbangkan. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa kecepatan dalam proses rekrutmen menjadi faktor yang sangat penting. Di era globalisasi, kandidat terbaik biasanya memiliki banyak pilihan. Jika proses rekrutmen terlalu lama, maka kandidat tersebut bisa saja sudah menerima tawaran dari perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara kecepatan dan kualitas dalam proses seleksi. Kita juga bisa melihat bahwa transparansi menjadi hal yang sangat penting. Kandidat saat ini ingin
mengetahui secara jelas mengenai proses rekrutmen, posisi yang dilamar, serta prospek karir di perusahaan tersebut. Dengan transparansi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan kandidat. Selanjutnya, kita juga perlu membahas mengenai penggunaan media sosial dalam rekrutmen. Media sosial tidak hanya dibutuhkan untuk promosi saja, tetapi juga sebagai alat untuk mencari kandidat. Perusahaan dapat melakukan atau dapat melihat profil kandidat, aktivitas, dan bahkan cara mereka berinteraksi di dunia digital. Namun, penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijak agar tidak melanggar privasi kandidat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa personalisasi dalam rekrutmen menjadi tren baru. Perusahaan mulai menyesuaikan pendekatan mereka terhadap setiap kandidat, misalnya memberikan komunikasi yang lebih personal atau menyesuaikan proses seleksi dengan latar belakang kandidat. Hal ini meningkatkan pengalaman kandidat dan membuat mereka merasa lebih dihargai. Kita juga perlu memahami bahwa perubahan generasi tenaga kerja juga mempengaruhi rekrutmen internasional. Generasi muda saat ini memiliki ekspektasi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya mencari gaji, tetapi juga mencari makna dalam pekerjaan, fleksibilitas, dan kesempatan berkembang. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar tetap menarik bagi kandidat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa employer value proposition menjadi semakin penting. Perusahaan harus mampu menjelaskan apa yang mereka tawarkan kepada karyawan, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi pengalaman kerja. Dengan employer value proposition yang kuat, perusahaan dapat menarik kandidat yang lebih sesuai. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa lingkungan kerja global membutuhkan kemampuan kolaborasi yang tinggi. Karyawan harus mampu bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai budaya dan latar belakang. Hal ini membutuhkan sikap terbuka, toleransi, dan kemampuan untuk menghargai perbedaan itu. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa keberhasilan rekrutmen internasional sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi. Perusahaan harus memiliki sistem yang mendukung, mulai dari teknologi, kebijakan, hingga budaya kerja. Jika organisasi tidak siap, maka proses rekrutmen yang baik pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa evaluasi kinerja setelah rekrutmen menjadi hal yang penting. Perusahaan harus melihat apakah karyawan yang direkrut itu sesuai dengan harapan mereka. Jika tidak, maka perusahaan harus melakukan perbaikan dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa pembelajaran dari pengalaman menjadi kunci perbaikan. Setiap proses rekrutmen memberikan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas di masa depan. Perusahaan harus mampu belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Kita juga perlu memahami bahwa adaptasi menjadi kata kunci dalam rekrutmen internasional. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitar, teknologi, dan kebutuhan pasar. Tanpa kemampuan adaptasi, perusahaan akan sulit untuk bertahan. Kita juga bisa melihat bahwa integrasi antara berbagai fungsi dalam perusahaan sangat penting. Rekrutmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab HR, tetapi juga melibatkan manajer dan pimpinan lainnya. Dengan adanya kolaborasi, proses rekrutmen akan menjadi lebih efektif. Perlu dipahami bahwa keberhasilan rekrutmen internasional akan berdampak langsung pada keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Karyawan yang tepat akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dan sebaliknya, kesalahan dalam rekrutmen dapat memberikan dampak negatif. Dan dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa proses rekrutmen dan seleksi internasional bukan hanya tentang mencari karyawan saja, tetapi tentang bagaimana perusahaan membangun masa depan melalui talenta yang dimilikinya. Dengan demikian, rekrutmen dan seleksi internasional menjadi salah satu aspek yang sangat strategis dalam manajemen sumber daya manusia global. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.